Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siang ya, saya bikin video ini siang dan saya ingin cerita ya bahwa ada seorang yang curhat kepada saya, Mas, saya dikejar-kejar rentenir gitu ya, saya dikejar-kejar rentenir, usaha saya rugi banyak, dan ini pandemi, saya nggak bisa bayar karyawan, dan usaha itu nggak bisa jalan kalau tanpa karyawan, sedangkan saya punya utang, punya pinjaman ke rentenir dan saya itu dikejar-kejar gitu ya, otomatis kan hatinya nggak bisa tenang nih Mas, mau mikir afirmasi positif juga nggak bisa, mau mikir mindset positif juga nggak bisa karena dikejar-kejar pinjaman gitu ya, dikejar-kejar pinjaman. Habis itu saya berikan saran kepada beliau, coba cari tambahan usaha yang lain. Dia bilang udah ada Mas, saya udah ada usaha yang lain yaitu angkringan dan sebagainya. Oke. Terus bagaimana solusi tambahannya teman-teman? Sedangkan ini posisinya sudah kepepet, dikejar-kejar oleh rentenir. Bahkan tadi DM saya ya, ibaratnya uang 5.000 perak aja dia nggak pegang gitu ya. Nah, simak video ini sampai selesai. Mungkin ada teman-teman yang punya permasalahan yang sama. Kita coba uraikan ya. Oke, jadi secara sederhananya permasalahan ibu ini sebenarnya satu, beliau tidak punya penghasilan yang cukup, gitu ya. Beliau sudah berkeluarga, tidak memiliki penghasilan yang cukup, planningnya nggak tahu saya. Yang jelas utang rentenir, gitu ya. Dan utang rentenir itu bunga, artinya habis lah sudah. Dan rentenir itu biasanya teror, ya, teror, datang ke rumah kayak gitu, mengganggu kenyamanan. Nah, posisinya sudah kepepet banget nih. Jadi uang 5.000 perak aja nggak pegang. Nah, terus bagaimana solusinya? Oke, mungkin teman-teman punya masalah yang sama seperti ini, kepepet dalam arti kepepetnya itu kepepetnya banget. Saya udah tanya juga bagaimana dengan suami Mbak? Ya, saya tanya, karena ini Mbak yang tanya saya tanya nih, gimana dengan suaminya? Dia bilang, suami saya malah marahin saya Mas, gitu ya. Suami saya malah marahin saya, tapi suami saya juga usaha cari uang gitu ya, cari penghasilan. Oke. Setelah saya telusuri ceritanya teman-teman, ternyata itu ada karyawannya itu nggak mau diturunkan gajinya. Jadi gajinya itu 1,5 juta flat, 1.500.000 flat. Diturunin gajinya dia nggak mau gitu karyawannya. Dan otomatis tanpa karyawan itu dia bingung. Terus aku bilang, coba diturunin gajinya gitu ya. Dibayar aja per kerja, karena kan usahanya cuci mobil nih, dibayar aja per kerja. Kalau ada garapan mobil baru dibayar gitu ya, kalau nggak ada ya otomatis nggak kerja kan, nggak kerja nggak dapat bayaran. Nah, ternyata karyawan itu nggak mau. Aku saranin juga untuk coba cari karyawan di loker kota tersebut ya, di loker kota tersebut. Terus dia bilang nggak ada yang mau Mas. Nah, ini adalah sebuah mental block, karena saya yakin beliau belum mencobanya gitu ya. Hari ini teman-teman banyak orang itu yang cari kerja ya. Jadi teman-teman saya kemarin dapat editor teman-teman, editor YouTube. Itu mohon maaf nih, saya bilang 800.000 per bulan aja mau teman-teman. 800.000 digaji per bulan, 800.000 dengan kerja Senin sampai Sabtu itu mau ya. Tergantung, karena kan dia belum berkeluarga ya. Dia masih ya anak muda gitu loh. Mau aja gitu, daripada nganggur, daripada nggak ada kerjaan. Nah, kalau kita merekrut memang orang yang sudah berkeluarga, memang 800 nggak mau gitu ya. 1 juta pun paling nggak mau juga gitu ya. Karena memang sudah berkeluarga, sudah punya kebutuhan di rumah. Kalau kita ngerekrutnya anak-anak yang, mohon maaf nih, yang baru lulus SMA, baru ini, daripada mereka nongkrong nggak jelas dan sebagainya, ada kerjaan mereka seneng gitu ya. Jadi saya sarankan kalau teman-teman punya bisnis, ya saya sarankan untuk main, untuk awal cari kerjanya di loker Facebook. Saya biasa gitu ya, saya cari di grup loker lowongan kerja Kediri, saya cari karyawan di situ. Nah, oke, solusi yang lain bagaimana Mas? Ini adalah kondisi sangat kepepet. Beliau bilang bahwa bisnis cuci mobilnya itu buat bayar karyawan aja nggak cukup. Artinya penghasilannya itu di bawah 1.500.000, karena untuk bayar karyawan aja nggak cukup. Ya, saran saya ya harus segera
ngurangi biaya. Jadi salah satunya adalah karyawan itu dirumahkan dulu ya, dirumahkan dulu, atau kalau mau dinegosiasi minta turun gaji ya per job tadi. Ya kalau nggak mau juga ya sudah, coba cari yang lain, atau ya coba ditutup cuci mobilnya itu. Saya bilang tutup. Kenapa? Itu kos, itu ada biaya. Tutup dulu, pikirannya tenang dulu, mikir rentenirnya itu dulu ya. Cari kerjaan yang lain, contohnya kerja di orang lain. Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar, dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Kita para pengusaha itu kadang pernah dalam kondisi seperti itu. Gitu ya, saya pun juga pernah dalam kondisi seperti itu. Yang saya akhirnya tidak sungkan lagi, tidak malu lagi, tidak gengsi lagi, saya harus mulai dari awal lagi. Karena kondisinya kepepet habis, Pak. Kepepet habis, ya. Kalau bisa pinjem uang untuk ngelunasi rentenirnya itu, tapi pinjem uangnya ini yang nggak pakai riba. Oke. Saya juga menyarankan untuk menjual barang-barang apapun gitu ya. Saya nggak tahu ini, tapi ini saya lakukan gitu ya. Saya menjual apapun yang saya punya. Dulu itu apapun yang saya punya saya jual. Pokoknya saya bisa meringankan pikiran saya. Ya, artinya kita nggak akan jadi orang miskin banget. Yang penting kita bisa makan ya, itu sudah alhamdulillah. Kita ada stok makanan, udah pakai baju seadanya aja, seadanya aja udah, kita hidup seperti itu aja udah. Karena kita lagi kepepet. Nanti kalau punya uang kita beli lagi. Sesimpel itu sebenarnya, tapi ini tidak simpel teman-teman. Kalau belum pernah dalam kondisi seperti itu ngomongnya simpel, tapi sebenarnya kita tuh harus mikir nih. Kita harus jualan apa? Jualan apa? Adanya kursi Mas, jual. Adanya apa Mas? Kasur itu amben ya ngarani. Apa yang buat bawahnya kasur itu dijual, sepatu apa dijual, baju jual, udah, lemari jual. Loh, kok ekstrim gitu Mas? Iya, karena ini kepepet Pak. Kalau 5.000 perak aja nggak pegang hari ini, itu artinya kepepet banget. Jangan hanya duduk santai, diem, merenungi nasib, nangis dan sebagainya. Oke lah, nanti nangisnya nggak apa-apa. Sepenting kita mikirnya dulu. Nah, suami istri karena ini sudah berkeluarga ya, ini mesti koordinasi kompak bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Kompak. Permasalahannya apa? Cari penghasilan sebenarnya. Si suami pun juga jangan gengsi, udah. Kerja apapun udah oke lah. Kalau perlu ambil gitar bisa ngamen udah nggak apa-apa. Yang penting nggak ngemis gitu ya. Yang penting nggak ngemis, ngamen cari duit sudah. Habis itu rentenirnya datang ngomong, hadapi apapun sampaikan. Mohon maaf Pak, ini pandemi nggak ada duit dan sebagainya. Saya adanya sekian, kasih aja sekian berapa gitu ya. Adanya sekian, kalau diterima monggo, kalau belum ya mohon maaf. Kita memang kondisinya lagi susah banget Pak. Itu usaha sudah saya tutup gini. Dijelaskan aja. Insya Allah dia rentenir mau menerima. Kalau dia marah-marah udah dengerin aja udah. Karena kita memang ya kita minjem. Kalau kita minjem kita punya wajib mengembalikan gitu ya. Cuman kalau sudah lunas saya bilang udah nggak usah sentuh-sentuh yang gitu-gituan lagi. Itu mempersempit rezeki teman-teman. Riba dan sebagainya itu mempersempit rezeki. Memang kita dapat uang kan, dari awal kan pinjaman kita dapat duit, tapi itu bukan duit Anda, itu duitnya orang gitu ya, pinjaman. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita selesaikan dulu. Kita pikirannya harus relax. Terus tadi beliaunya juga bilang susah Mas berafirmasi positif dalam kondisi seperti ini. Iya, saya katakan iya memang, tapi bukan berarti Anda kehilangan percaya diri untuk lepas dari sini. Anda harus tetap yakin, Anda terus yakin. Saya yakin saya pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, keyakinan inilah yang luar biasa teman-teman, yang akan menggerakkan Anda. Ya sudah, aku pasrah. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin Mas, dan saya pasrahkan semua sama Allah. Kalaupun debt collector itu datang ya sudah, saya hadapi, saya buatkan minum ya sudah. Itu pernah saya lakukan dulu gitu ya. Jadi pas usahanya maksimal, pasrahnya dimaksimalkan sambil terus nyari peluang. Mbuh jualan kue, mbuh jualan apa kayak jadi kuli buah dan sebagainya. Nih suaminya nih ya, suaminya yang cowok ini harus kreatif gitu ya, nggak boleh gengsian karena udah kepepet banget ya. Jadi itu tadi
saya buatkan video ini, jadi siapa tahu teman-teman ada masalah yang sama dan Anda merasa buntu. Ya, yang pertama Anda harus yakin dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Anda punya Tuhan loh. Ya, Anda punya Tuhan, sholat dulu. Ya Allah, aku pasrahkan, ya Allah, kasih saya petunjuk, kasih saya sesuatu sehingga saya bisa melunasi utang ini, saya bisa hidup normal kembali, gitu ya. Karena kalau kondisi seperti ini tuh kan saya bilang nggak normal gitu hidupnya. Ya, karena ada rentenir tadi bingung dan sebagainya, maka segera normalkan. Lepaskan aja, pasrahkan saja apa yang dia punya gitu ya, jual udah. Misalkan ada kursi, Pak ini mohon maaf nih aku nggak punya uang, aku adanya kursi ini, ambil aja dah kursinya. Kayak gitu ya, nggak mau Mas dan sebagainya. Ya udah kalau nggak mau ya mohon maaf kita belum punya uang. Ya, oke. Jadi semoga ini bermanfaat ya. Dan semoga teman-teman semua terhindar ya, sekali lagi terhindar dari riba. Ya, semoga teman-teman bisa terhindar dari riba dan saya doakan yang punya amanah lunas semua amanahnya. Selalu percaya diri teman-teman ya, selalu pede nih, tetap pasti lunas ya, yakin insya Allah pasti lunas semuanya, amin amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, appreciate, good luck, salam laris manis.